Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Cinggu Class. Maaf kemarin saya nggak upload video karena kemarin lagi kurang enak badan. Dan untuk hari ini alhamdulillah agak mendingan. Jadi saya masih bisa ngerekam pembelajaran. Nah, seperti biasa segmen kali ini yaitu membahas atau membedah kosakata dan tata bahasa. Oke, kita langsung mulai. Gongyeon. Gongyeon itu artinya apa? Pertunjukan atau tontonan. Gongyeon. Oke, kita mulai di sini. Kot Gongyeon을 시작하겠습니다. Kot Gongyeon, maaf. Kot Gongyeon을 시작하겠습니다. Oke. Kot Gongyeon을 시작하겠습니다. Maaf. Ini yang berakhir dengan T. Nah, ini kan bisa merubah giok menjadi konsonan rangkap. Nah, namun ini juga nggak diubah juga nggak apa-apa, ininya masih tetap konsonan tunggal. Kenapa? Karena ada spasi dalam kalimat ini. Ingat seperti video sebelumnya, kalau ada spasi kita boleh nggak pakai aturan baca. Mulai. Kot Gongyeon을 시작하겠습니다. Ini giok sama hiat akan berubah menjadi giok. Jadi 시작하겠습니다. Untuk yang ini biup berubah menjadi miam ketemu sama nian, biup nida. Jadi semnida. Kot. Kot itu artinya segera. Gongyeon pertunjukan. Al ini partikel penanda objek. Sijak kata kerja yang artinya sijak hada itu artinya memulai. Get itu berasal dari kata geta yaitu akan. Semnida itu penutup kalimat yang membuat kalimat itu formal. Semnida. Oke. Karena partikel penanda subjek sama topik nggak ada, kita langsung ke predikat. Nah, caranya kayak gimana? Caranya kita ke sini dulu. Akan, baru ke sini, ke keterangan. Ini keterangan ini sama kayak jaju, mani kayak gitu. Keterangan yang bisa pindah-pindah ke kata benda atau ke kata kerja. Di sini taruhnya di letaknya di sini dekat sama sijak. Ini keterangan yang bisa pindah-pindah. Nah, sehingga untuk nerjemahin kita mulai di sini akan, baru ke sini kot segera, baru ke predikat memulai, akan segera memulai pertunjukannya, akan segera memulai pertunjukan, kayak gitu nerjemahinnya. Kita ke penutup kalimat, ke kadang-kadang kalau ada keterangan bisa keterangan dulu baru predikat, kadang juga predikat dulu baru ke keterangan yang menerangkan predikat, kayak gitu. Karena untuk keterangan itu seperti yang sebelum-sebelumnya itu fleksibel, yang penting nyambung aja nerjemahinnya. Terus yang ini ban 친구들은 공연 준비 때문에 바빠요. 반 친구들은 공연 준비 때문에 바빠요. Oke. Untuk ban 친구 artinya teman sekelas, kita badal jadinya bentuk jamak, jadi teman sekelas, teman-teman sekelas. Kayak gitu. Teman-teman sekelas. Ban 친구들은, an ini partikel penanda topik, gongyeon pertunjukan, junbi mempersiapkan, temune itu karena. Nah, tadi kan temunim nida. Ini kenapa di nanti ini diletakkan ketika di belakangnya adalah kata kerja atau kata sifat. Itu pakainya temune. Nah, sementara kalau temunida itu akhir. Temunida itunya taruhnya di akhir. Nah, ini taruhnya di akhir. Jadi temunimnida atau temuniyeyo. Nah, itu bedanya. Untuk artinya sih sama, karena nah, kita mulai.
Karena partikel penanda topiknya ada, kita mulai ke nerjemahin yang di sebelah sini, yaitu Bansin Guderen. Yaitu teman-teman sekelas mulai ke sini. Sibuk karena mempersiapkan pertunjukan. Nah, ini temunya sama kayak Auheso sama Nika. Jadi kita bisa artikan dari sini dulu. Bansin Guderen, teman-teman sekelas karena mempersiapkan pertunjukan, jadi mereka sibuk. Ingat, karena pasti kalau diartikan di tengah, karena terus ya jadi. Karena bla 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 jadi bla bla bla. Nah, terus kan ini karena jadi mereka sibuk. Mereka yang tersebut ini, mereka yang ini, Bansinku. Oke. Jadi kalau mau dari tengah itu harus ada improvisasi dalam menerjemahkan. Namun kalau dari belakang, Bansin Guderen Gongyeon Junbi Temune Bapayo. Teman-teman sekelas sibuk karena mempersiapkan pertandingan. Gitu. Untuk pertandingan nggak ada antonim ataupun sinonim, diaplek nggak ada. Nah, sekarang gongcha. Gongcha itu apa? Gongcha itu artinya gratis. Gongcha, gratis. Nah, 학생은 입장료가 공짜예요. ulang, 학생은 입장료가 공짜예요. Oke. Ini 학생, siswa, murid. Ini partikel penanda topik, 입장료. Ini kenapa dibacanya? Oh ya, ini 학생. Ini double S. Nanti 학생, kenapa? Itu kan giok yang berakhir dengan K, jadi dibacanya 학생. Nah, yang ini 입장, ini juga berubah menjadi konsonan rangkap jiat. Kenapa? Karena ini yang berakhir bacim yang berakhiran dengan P, jadi merubah konsonan tunggal yang di sebelah kanan menjadi konsonan rangkap 입장. Nah, yang sebelah sini dibacanya N, nien. Kenapa? Karena ketemu sama bacim. Jadi segala sesuatu bacim kalau ketemu sama realnya akan berubah menjadi nien. Namun ada satu hal yang penting, jangan sampai kelewat. Ini bisa berubah kalau itu gabungan antara dua kosakata menjadi satu. Nah, ini jang. Kita mulai di sini 입장. Ip ini artinya masuk, jang itu artinya tempat. Rio itu artinya biaya. Nah, ini kan beda. Biaya tempat sama biaya. Itu kan dua kosakata yang digabungkan menjadi satu. Makanya realnya akan berubah menjadi nien. 입장료. Oke, kayak gitu. Nah, ip itu masuk, jang itu tempat, rio itu biaya. Jadi kalau digabungin menjadi biaya masuk atau biaya tempat masuk, lebih enaknya biaya masuk aja. Terus ga itu artinya partikel subjek. Gongcha. Gongcha itu artinya gratis. Yeyo itu imni. Yeyo itu bentuk informal. Nah, jadi kita mulai artikan. Nah, kita mulai dari sini. Ini kan en sama nen, kita artikan dari sini. 학생, siswa, biaya masuknya. Ingat, ini kan partikel penegas, jadinya nggak apa-apa. Menegaskan kata benda. Jadi, siswa, biaya masuknya gratis. Oke, kayak gitu cara artikannya. Siswa, biaya masuknya gratis. Untuk siswa, biaya masuknya gratis. Kayak gitu maksudnya. Nah, sekarang yang ini 세상에 공짜가 어디에 있어요? 세상에 di dunia. 세상 itu dunia, itu di, 공짜 itu gratis.
Nah, ga ini partikel penanda subjek. Odi itu ada di mana? Itu di, is saya itu artinya ada. Nah, ini oyo itu kan ada tanda tanya, makanya dia mempertanyakan, kalimat pertanyaan bentuk informal. Itu oyo. Kita mulai. 세상에 공짜가 어디에 있어요? 세상에 공짜가. Nah, kita ke partikel subjek dulu. Nah, 세상에 공짜. Di dunia gratis. Gratis di dunia itu ada di mana? Maksudnya kayak emang ada hal yang gratis di dunia gitu. Odie di mana dan ada. Ada di mana? Gratis di dunia. Nggak masuk. Gratis di dunia. Gratis di dunia itu ada di mana? Kayak gitu. Sesuatu yang gratis di dunia itu ada di mana? Itu artinya. Kita dari sini, artikan dari sini, sesuatu yang gratis di dunia itu ada di mana? Jadi, segala sesuatu yang gratis itu emang ada di mana? Kencing aja bayar, kecuali di pedesaan, tinggal kencing sembarangan juga nggak dibayar. Intinya kalau untuk kalimat ini dia bilang bahwa sesuatu sesuatu yang gratis di dunia itu ada di mana? Ada dong. Di desa kalau mau itu makan bisa gratis, kondangan gitu. Terus kencing gratis, apalagi berak. Kalau nggak ada malu, mandi gratis kalau dikali kayak gitu. Padahal gampang jawabnya. Ya Allah. Muryo itu sama kayak gongcha, itu sinonim. Artinya sinonim dari gongcha yaitu gratis. Muryo itu gratis. Gratis. Oke, kita mulai ke Gongyuil. Gongyuil. Gongyuil itu artinya hari libur, hari kesenang. Hari yang paling senang pas sekolah, hari libur. Oke, kita mulai ke ini. Ilwore gongyuiri manayo. Ilwore gongyuiri manayo. Nah, kalau nggak salah ini pakainya sino ilwore. Ilwol itu artinya bulan Januari. Jadi kalau perhitungan kan ilwol, iwol, terus samwol, sawol. Nah, yuwol. Nah, yuwol itu bulan 6. Kalau bulan 6 berapa ya? Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Bulan Juni, yuwol bulan Juni, ilwol itu bulan Januari. Jadi itu cara perhitungannya. Untuk samwol itu kan bulan 3, artinya Maret. Hitung aja, Januari, Februari, Maret. 3 bulan ketiga. Artinya bulan Maret. Nah, yang ini ilwore itu bulan Januari. Gongyoil hari libur, ini partikel penanda subjek. Ini bisa digunakan untuk partikel penanda subjek atau partikel pelengkap. Ingat, untuk batasan partikel subjek sama partikel pelengkap itu agak samar-samar, apalagi yang itu objek. Cuman kalau objek kan ada persyaratan, yaitu nggak bisa didekat sama kata sifat. Intinya untuk ketiga tata bahasa itu agak samar-samar sih cara penggunaannya. Nah, yang manayo itu artinya banyak, ada banyak. Jadi seperti biasa kita artikan dari ini dulu. Kalau mau enaknya, ilwore itu kan kata benda bentuk waktu. Kalau seperti biasa, kalau kata benda bentuk waktu itu enak diterjemahkan di awal juga nggak apa-apa. Nah, ilwore Januari ada banyak hari libur. Pada bulan Januari ada banyak hari libur. Atau pada bulan Januari hari liburnya banyak. Ingat kan, nggak ada batasannya. Kita bisa pakai partikel subjek,
penegas gitu. Nah, kita juga bisa bikin bikin partikel pelengkap. Karena apa? Karena ada manayo itu artinya kata sifat. Jadi partikel pelengkap itu juga kadang-kadang bisa masuk di sini. Ingat, untuk partikel pelengkap itu persyaratannya adalah ketika predikat itu kata sifat. Untuk kata kerja pasti itu pakainya partikel subjek. Itu bedanya. Nah, untuk ini kita juga bisa artikan ininya terakhir. Contohnya ada banyak hari libur pada bulan Januari. Ingat SKOP. Subjek, keterangan, objek, predikat. Namun kalau saya sih lebih enaknya kalau keterangan waktu diartikan lebih awal. Karena biar nggak pusing. Karena terkadang kan yang ini, apalagi yang ini kalimat kedua itu kan ada partikel topik kalau keterangan waktu mah. Seringnya kayak gitu, makanya aku sering diawalin aja untuk keterangan waktu. Terus ulang kalimat kedua. Neiren gong yu iri nikah suobi opsoyo. Neiren gong yu iri nikah suobi opsoyo. Neil itu artinya besok. Itu partikel topik. Gong yu il itu hari libur. Nah, ini Kak itu artinya karena ini untuk kata benda, khusus untuk kata benda. Kenapa? Karena ini berasal dari kata ida. Kata ida itu apa? Kata ida itu membuat kata benda menjadi sebuah predikat. Itu fungsinya. Nah, kalau yang nonton video sebelumnya udah tahu ida itu berasal itu kata dasar dari imnida. Nah, bentuk sopan. Gitu. Nah, jadi untuk gongyo irinika kita mulai dari artikan di sini nggak apa-apa. Karena nikah itu kan sama kayak aoheso, diartikan dari tengah nggak apa-apa. Kita coba artikan dari tengah. Karena kita artikan dari sini karena besok, baru ke partikel penanda topik. Karena besok hari libur, ke predikat. Ingat, sambungan dulu, tata bahasa sambungan, baru subjek, baru ke predikat. Karena besok hari libur. Oh ya, ini shobi itu i-nya partikel pelengkap. Nah, opta itu nggak ada, suop itu artinya kelas. Jadi karena besok hari libur, nggak ada kelas atau kelasnya nggak ada. Karena hari libur jadi kelasnya nggak ada, atau karena hari libur nggak ada kelas. Ingat, karena opta ini kata sifat opta, artinya nggak ada. Nah, kalau kata sifat seperti yang tadi itu bisa memasukkan partikel pelengkap. Bedanya kalau kata sifat sama kata kerja. Kalau kata kerja pasti itu partikel i atau ga-nya partikel subjek, nggak bisa masukin partikel pelengkap. Nah, habis ini kita bisa lewat dari belakang. Kalau dari belakang kita ke sini di duluan subjek topik. Nah, besok nggak ada kelas karena hari libur. Nah, itu cara nerjemahinnya. Kalau mau dari tengah kita nerjemahin ini dulu, sambungan dulu, baru ke topik. Kalau mau dari belakang kita dari topik dulu, baru ke predikat. Nah, kayak gitu artinya. Kayak gitu cara menerjemahkan. Nah, untuk gongyoil hari libur nggak ada sinonim atau antonim. Oke, terakhir gua itu artinya apa? Gua itu artinya bab. Gua bab. Kita mulai. Oneron oguarel beul koyeyo. Ini kayaknya bener ini, Sino nih. Oneron oguarel beul koyeyo. Ini real sama giok akan merubah giok menjadi konsonan tangkap. Jadi beul koyeyo. Nah, cara untuk itu kan tadi kan kadang-kadang kadang-kadang kan realnya kayak semacam kayak galbi itu.
itu kan nggak merubah biopnya menjadi sang biop, nggak dibaca kalbi tapi dibacanya galbi. Untuk sementara yang aku pelajari ini nggak bisa diubah ketika realnya itu kosakata, itu nggak bisa merubah biop. Beda yang KTP tuh, kalau itu kosakata pasti merubah konsonan tunggal menjadi konsonan lengkap kalau KTP. Sementara untuk real itu bisa merubah konsonan tunggal menjadi konsonan lengkap kalau realnya ini sebuah partikel. Contohnya itu kan real itu real koyeyo itu kan tata bahasa. Real atau real koyeyo. Nah, ini kan tata bahasa. Jadi merubah ini realnya bisa merubah yang ini konsonan tunggal. Nah, ini juga sama. Ini real itu kan tata bahasa yang artinya membuat kata kerja itu deskripsi, mendeskripsikan sebuah kata benda, atau lebih enaknya biasanya aku sebut itu membuat kata kerja menjadi keterangan yang menerangkan kata benda. Nah, kata bendanya ini, sehingga yang real itu kan udah termasuk tata bahasa, sehingga membuat giok yang di sebelah sini berubah menjadi konsonan lengkap. Jadi halkuanan. Itu bedanya real sama KTP. Makanya aku nggak masukin golongan KTP sama real. Kita mulai kembali ke pembahasan Okwa. Kenapa aku milih Sino daripada Korea asli? Kalau Sino itu biasanya untuk sesuatu perhitungan yang kemungkinan besar itu perhitungannya banyak. Misalkan itu kan bab itu kalau dalam satu buku itu bisa ratusan. Makanya aku pasti milihnya Sino. Kalau pakai Korea asli itu biasanya yang angkanya sedikit. Contohnya kayak apa ya? Astagfirullahaladzim, lupa lagi. Nanti kita mulai aja. Nanti kalau ada ketemu kosakata kita bahas masalah Sino sama asli, cara bedainnya. Maaf lagi ngeblank kepala saya. Astagfirullah. Oke, kita mulai langsung dari sini. Oneran ogwarel beul koyeyo. Nah, kita kan topik udah tahu di sini. Topik onel itu hari ini, ogwa itu artinya bab 5, rel itu partikel objek, beu itu artinya belajar, real koyeyo itu akan. Jadi kita bisa artikan dari topik karena topiknya udah ketemu. Jadi hari ini akan belajar bab 5. Kan subjeknya nggak ada. Kita bisa bikin subjek sendiri, ngarang subjek sendiri. Jadi hari ini saya akan belajar bab 5, atau kita subjeknya ubah, hari ini kami akan belajar bab 5. Nah, oke, yang ini yang kalimat kedua, Neil gongbu hal kuanan yukwa nikah sepe oseo. Neil gongbu hal kuanan yukwa nikah sepe oseo. Ini biop sama hiat jadi akan bergabung menjadi biop sepe. Oke. Nah, Neil itu artinya besok, gongbu hada itu artinya sama, belajar kayak beuda. Real itu akan bisa diartikan menerangkan sebuah kata benda, membuat kata kerja itu menjadi kata keterangan yang menerangkan kata benda, dan bisa diartikan yang akan, atau akannya juga nggak apa-apa. Nah, gua itu artinya bab. Ini partikel topik. Yuwol yukwa itu artinya bab 6. Nikah itu karena sepe. Apa ya, aku pernah udah baca sih. Bentar.
SP kayak semacam belajar dulu sebelum hari ini belajari apa yang besok akan dipelajari. Jadi bisa dibilang mempersiapkanlah. YSP OSEO mempersiapkanlah. OSEO itu perintah. Kita artikan dari sini nikah. Kita artikan dari nikah dari tengah nikah. Karena besok ingat itu partikel topik atau itu apa? Topik. Itu ini kan keterangan waktu jadi bisa diartikan lebih dulu. Karena besok baru di sini. 6 yuk gua. Kenapa di sini? Karena ini predikat. Kenapa di predikat itu mana? Itu nikah. Karena ini nikah. Untuk yang kata benda yang berakhiran dengan konsonan ditambahkan inika. Sementara untuk kata benda yang berakhiran dengan vokal dibacanya nikah, ditambah nikah, maaf. Jadi ini udah termasuk predikat. Habis keterangan waktu kita ke predikat. Nah, karena besok itu bab 6. Bab yang akan dipelajari. Nah, ini gunanya apa? Ini bukan sebuah partikel topik, makanya tadi saya gelendang karena belum saatnya, harusnya sih belum saatnya. Nah, untuk ini ingat selain partikel topik dia perbandingan. Nah, kayak gitu. Jadi ini sebuah perbandingan. Jadi membandingkan sesuatu kan, membandingkan bahwa bab yang akan dipelajari. Artinya membandingkan hari ini dengan besok. Nah, dia itu membandingkan besok sama hari ini. Beda kan pelajarannya, bab yang akan dipelajari besok sama hari ini. Makanya itu pakainya non. Terus ingat sebelumnya ini Kak berasal dari kata ida sama nikah. Ida itu membuat kata benda menjadi predikat. Ingat, itu kan masih fresh. Nah, ida itu membuat menjadi predikat. Predikat ini bukan menjadi sebuah predikat kata kerja, tapi predikat untuk kata sifat. Nah, itu ida. Jadi untuk kata benda ditambah ida itu membuat menjadi predikat, dan predikat itu predikat asal kata sifat. Aduh, bingung kah? Kita ulang. Jadi kayak ini, kita mulai dari awal. Jenenge S K U P. Kita mulai dari SKUP. Predikat ini udah kata kerja atau kata sifat udah pasti predikat. Itu hukum alamnya, kayak apa ya? Kita lahir jadi orang kaya, pasti kita jadi orang kaya. Itu kayak hukum alam. Jadi kata kerja atau kata sifat itu pasti predikat. Sementara untuk objek dan subjek itu udah pasti kata benda. Kata benda kayak udah lahir dari miskin, udah lahir dari keluarga miskin, pasti dia miskin. Untuk keterangan dia itu anomali. Bisa kata benda, bisa kata kerja. Makanya tadi yang ini kan keterangan juga. Aku sebutinnya keterangan, itu kan kata kerja. Itu anomali keterangan. Ya Allah. Oke. Intinya untuk keterangan itu bisa kata benda, kata kerja. Kalau untuk keterangan tempat, keterangan waktu mah udah pasti itu kata benda. Keterangan waktu sama keterangan tempat. Tapi kan dalam kamus saya itu keterangan itu ada anomali banyak, kayak yang ini, pembuhal, kayak gitu. Itu udah aku
analogikan sebuah keterangan, nggak sebagai mendeskripsikan sebuah kata benda. Aku lebih enaknya bikinnya itu sebagai golongan keterangan. Jadi untuk keterangan ini adalah anomali. Kita kembali lagi, subjek dan objek itu udah pasti kata benda. Jadi udah pasti lahirnya kata benda. Kata benda itu udah pasti subjek sama objek. Sementara untuk predikat itu udah pasti kata kerja sama kata sifat. Itu hukum alamnya. Terus gimana? Seperti yang tadi aku bilang, kata benda itu bisa menjadi predikat ketika dibantu sama ida. Gabangi ida, gabangi nida, kayak gitu. Itu udah masuk menjadi predikat. Kata benda tersebut, jadi harus ada bantuan membuat kata benda tersebut menjadi predikat. Nah, itu bantuannya yaitu ida. Nah, yang ida ini udah masuk golongan kata sifat. Dia nggak masuk untuk golongan kata kerja. Jadi itu maksudnya. Coba pahami lebih coba lebih perlahan-lahan pahami. Gak apa-apa. Itu konsepnya. Untuk konsep struktur kalimat dasar kayak gitu. Terus apakah kata kerja atau kata sifat bisa berubah menjadi kata benda? Oh, ya jelas bisa. Kata kerja. Ya kali orang miskin aja bisa kaya, bisa menjadi predikat kayak gitu. Orang kaya masa nggak bisa jadi orang miskin? Analoginya kayak gitu. Jadi untuk predikat itu juga bisa, untuk kata kerja atau kata sifat itu juga bisa menjadi sebuah kata benda. Yaitu nanti ada bantuan, yaitu bantuan tata bahasa, ki, dan lain-lain. Itu membuat kata kerja atau kata sifat menjadi kata benda. Contohnya gombu hada itu kan kata kerja. Kalau ditambah gi, gombu hagi itu menjadi kata benda. Oke, kayak gitu. Nanti kalau berubah menjadi gombu hagi itu bisa masuk ke objek. Jadi gombu hagire. Tuh. Gombu hagire udah masuk jadinya karena itu udah masuk kata benda. Nah, kita kembali lagi ke pembahasan. Yang ini udah tahu ini predikat yang menentukan bahwa itu kata sifat. Ini predikat yang sama dengan kata sifat. Ini yukwa. Nah, yang non selain perbandingan dia juga sama itu dia itu juga sama jadi partikel pelengkap yang kayak iga tuh. Itu sama kayak iga. Cuman bedanya kalau non, partikel n sama non, dia itu kan membandingkan. Nah, kalau iga itu kan kayak ada sifat cuman menegaskan sama subjek. Nah, menegaskan aja. Ini kan cuma kayak memiliki sifat menegaskan. Kalau non itu kan selain partikel penanda topik, dia juga mempunyai sifat perbandingan. Jadi untuk untuk partikel pelengkap, kalau dia mengadopsi dari partikel iga itu dia menegaskan yang melekat menegaskan kata benda yang melekat padanya. Kalau partikel pelengkapnya i atau ga. Sementara kalau partikel pelengkapnya n atau non, dia mengadopsi perbandingannya. Kayak gitu simpelnya. Jadi bisa dibilang ini kan predikat, yang kata sifat. Nah, yang ini ingat partikel pelengkap itu bisa mengganti posisi partikel objek. Karena apa? Karena partikel objek itu nggak bisa susah gabung sama kata sifat, predikat kata sifat. Nah, itu maksudnya. Dari pembahasan bla 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 sana sini situ, intinya yang ini. Jadi untuk non, kenapa pakai non nggak pakai partikel l sama rel? Karena yukwa ini predikat yang memiliki sifat kata sifat, bukan kata kerja. Jadi pakainya n sama non atau i atau ga.
pakai partikel pelengkap, nggak bisa pakai partikel penanda objek. Oke, karena ini partikel pelengkap, kita habis mengartikan ini, besok kita ke predikat baru ke sini. Besok, karena besok bab 6, bab yang akan kita pelajari, nah silakan persiapkanlah. Jadi persiapkanlah. Ingat, karena bla 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 jadi bisa dibilang karena besok bab 6, bab yang akan kita pelajari, jadi persiapkanlah. Oke, semoga paham. Untuk materi untuk pelajaran kali ini udah sampai sini aja dulu. Karena untuk rujukannya nggak ada, rujukan atau sinonim atau antonimnya nggak ada. Oke, sampai ketemu besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.